안녕하세요, 시티쌤이에요. Materi kali ini kita akan membahas tentang 자기소개 atau perkenalan diri dalam bahasa Korea. Sebelum kita masuk ke materi 자기소개 atau perkenalan diri, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu nama, yang kedua negara asal atau kewarganegaraan, yang ketiga adalah pekerjaan. Dari tiga informasi ini, kita dapat membuat perkenalan diri jelas namun singkat. Nara atau negara, nama-nama negara dalam bahasa Korea. Hanguk, Hanguk, Korea Selatan. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Ilbon, Ilbon, Jepang. 미국, 미국, Amerika Serikat. 중국, 중국, Cina. 베트남, 베트남, Vietnam. 호주, 호주, Australia. 직업, pekerjaan. 학생, 학생, pelajar. 회사원, 회사원, karyawan. 은행원, 은행원, pegawai bank. 선생님, 선생님, guru. 의사, 의사, dokter. 공무원, 공무원, pegawai negeri. 관광 가이드, 관광 가이드, pemandu wisata. 주부, 주부, ibu rumah tangga. Masuk ke materi munbob atau tata bahasa. Munbob atau tata bahasa Korea ini juga penting karena kita akan perkenalan diri menggunakan kalimat bahasa Korea. Nah, kalimat bahasa Korea itu terdiri dari partikel dan tata bahasa. Jadi, kalimat bahasa Koreanya juga harus baik dan benar. Ada tata bahasa eunen, eunen. Diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan topik dari kalimat. Jadi fungsi si eunen ini adalah topik kalimat. Jadi kata benda yang direkatkan dengan eunen adalah topik kalimat. Kata benda itu apa? Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi kata-kata benda itu adalah nama, tempat, negara, benda-benda, pekerjaan itu adalah kata benda. Topik kalimat adalah pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok, kalimat pokok. Gagasan utama yang menjadi bahasan dalam paragraf itu. Jadi ada paragraf dan ada kata benda yang direkatkan dengan eunen adalah si gagasan utama kalimat itu. Biasanya topik kalimat berada di awal kalimat. Dan dalam bahasa Korea, si topik kalimat ini ditandai dengan partikel en dan nen. En atau nen. Jadi dipilih ya. Rumusnya, en digunakan apabila kata benda berakhiran batcim atau berakhirannya yang ada konsonan di akhirnya. Yang kedua, nen digunakan apabila kata benda berakhiran tidak ada batcimnya. Kalau tidak ada batcimnya berarti terakhirnya adalah vokal. Contohnya, yang pertama ada i름. I름 artinya nama. Dari i름 terakhirnya itu ada M. Wah, ada bacimnya, berarti ada konsonan di terakhirnya. Berarti kita pakaikan rumus yang ada bacimnya yaitu en. Pakaikan en menjadi iremen. Iremen. Yang kedua ada jo. Jo artinya saya. Jo artinya saya. Dilihat tidak ada bacimnya atau dia terakhirnya itu vokal, berarti kita pakaikan rumus yang tidak ada bacimnya yaitu nen. Tempelkan nen menjadi 저는. Contoh yang ketiga ada 책상. 책상. 책상 artinya meja belajar. Dari kata benda 책상 ini di terakhirnya itu ada bacimnya eng. Cek
sang terakhirnya itu eng. Ada bacim berarti pakaikan rumus en. Tempelkan en menjadi ceksangen. Ceksangen. Yang keempat ada na. Na artinya aku. Dari na tidak ada bacimnya atau terakhirnya itu vokal, maka kita pakaikan rumus yang tidak ada bacim yaitu nen. Ditempelkan nen menjadi nanen. Nanen. Munbob yang kedua atau tata bahasa yang kedua adalah yeyo atau iyeyo. Dilekatkan pada kata benda dalam bahasa Indonesianya itu artinya adalah. Namun dalam kesopanan bahasa Korea, jadi di bahasa Korea ini ada istilah kesopanan bahasa juga, dan tata bahasa ini termasuk ke dalam informal polite atau sopan, tapi tidak terlalu sopan banget. Tapi dia adalah tata bahasa yang sopan. Seperti itu. Rumusnya dipilih juga seperti enen, ada iyeyo yang digunakan apabila kata benda berakhiran ada bacimnya atau yang terakhirnya itu konsonan. Namun yeyo digunakan apabila kata benda yang berakhirannya tidak ada bacimnya atau yang terakhirnya itu vokal. Contoh yang pertama ada saram. Saram artinya orang. Dari saram terakhirnya itu M. Wah, ada bacimnya berarti. Ada konsonan di akhirnya. Berarti kita pakaikan rumus yang ada bacimnya yaitu iyeyo. 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 Ditempelkan iyeyo menjadi saramiyeyo. Saramiyeyo. Yang kedua, contohnya ada Ayu. Ayu ini nama Ayu. Dari Ayu terakhirnya itu tidak ada bacimnya atau terakhirnya itu tidak ada konsonannya. Berarti kita pakaikan rumus yang tidak ada bacimnya yaitu yeyo. Tempelkan yeyo menjadi Ayu yeyo. Ayu yeyo. Contoh yang ketiga ada hakseng. Hakseng artinya murid. Dari hakseng terakhirnya itu ada bacimnya. Bacim eng. Maka dipakaikan rumus yang ada bacim iyeyo. Tempelkan iyeyo menjadi hakseng iyeyo. Hakseng iyeyo. Contoh yang keempat ada hakyo. Hakyo. Hakyo tidak ada bacim di bawahnya atau tidak ada konsonan di bawahnya, berarti kita pakaikan rumus yang tidak ada bacim yaitu yeyo. Yeyo. Tempelkan yeyo menjadi hakyo yeyo. Hakyo yeyo. Masuk ke materi 자기소개 perkenalan diri. Mari kita baca. 안녕하세요. 제 이름은, namanya nanti dimasukkan lalu dipilih yeyo atau iyeyo. 저는, negara asalnya spasi saram yeyo. Yang terakhir 저는, pekerjaannya apa, lalu dipilih lagi yeyo atau iyeyo. Kita akan membahas sedikit tentang perkenalan diri ini. Yang pertama ada J dan yang kedua adalah Jo-nya. Yang J ini adalah singkatan dari Joy. Joy. Jo-nya artinya saya, yang di bawah itu Jo artinya saya, dan ei-nya itu adalah partikel kepunyaan atau kepemilikan. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang kutip S, seperti mothers atau cities, jadi kepunyaan ibu atau kepunyaan city. Nah, di sini kepunyaan saya apa? Yaitu kata benda yang di sebelahnya ada irem. Irem itu artinya nama dan yang saram ini artinya orang. Lalu berikutnya ada enen. Enen adalah partikel penanda topik kalimat yang tadi. Selanjutnya ada yeyo atau iyeyo, artinya adalah. Dan dipilih vokal pakai yeyo, konsonan pakai iyeyo. Kita pakaikan perkenalan diri, informasinya irem, Ayu, Nara, Indonesia, Cikop, SMK Negeri 1 Tangerang, Hakyo Hakseng. Jadi dimasukkan ke dalam
perkenalan diri yang tadi, 안녕하세요. 제 이름은 아유예요. 저는 인도네시아 사람이에요. 저는 SMK Negeri 1 Tangerang 학교 학생이에요. Kita bahas sedikit dari 아유예요. I름. Dari i름 yaitu kata benda yang dijadikan topik kalimat, ya itu iremnya atau namanya. Dari kata irem terakhirnya itu M. Terakhirnya M konsonan, maka kita pakaikan rumus en, iremen. Yang kedua ada 아유예요. 아유예요. Dari informasi iremnya itu namanya ayu, terakhirnya itu vokal u, berarti kita pakaikan yeyo. Dan yang kedua itu antara nama si ayu yang kata benda ini ayu dan partikel yeyo itu tidak boleh ada spasinya, jadi benar-benar ditempel. Kalau misalnya ada spasinya itu salah. 저는 yang tadi irem itu ada konsonannya, maka dipakaikan en. Yang sekarang jo, dari kata jo itu terakhirnya o, yaitu vokal, maka kita pakaikan rumus nen. 저는, 저는. Berikutnya ada 사람이에요 dan 학생이에요. Nama pekerjaan si saram dan hakseng ini, kata bendanya itu terakhirnya ada konsonannya, maka dipakaikan partikel atau dipakaikan tata bahasa iyeyo. Iyeyo. Dan si kata benda dan iyeyonya ini harus ditempelkan, tidak boleh ada spasinya. 번역합시다. Mari menerjemahkan. Mari kita terjemahkan 자기소개 atau perkenalan diri yang tadi. 안녕하세요. 제 이름은 아유예요. 저는 인도네시아 사람이에요. 저는 SMK Negeri 1 학교 학생이에요. Mari kita terjemahkan satu persatu. 안녕하세요 artinya hai, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, sesuai situasinya kapan diungkapkannya. Dan yang tadi J itu adalah joy yang artinya saya dan partikel kepemilikan. Irem artinya nama, ayu itu namanya, dan yeyo artinya adalah. 저는 artinya saya, nennya adalah partikel topik. Indonesia saram, saram artinya orang. Iyeyo adalah. 저는 artinya saya, SMK Negeri 1 Tangerang, 학교 artinya sekolah, 학생 artinya murid atau siswa, iyeyo artinya adalah. Jika diartikan satu persatu jadinya seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo, hai. Sayanya nama, Ayu adalah. Saya Indonesia, orang adalah. Saya SMK Negeri 1 Tangerang, sekolah murid adalah. Jika diartikan satu persatu seperti ini, belum menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka di sini saya akan membahas tentang struktur kalimat. Struktur kalimat itu apa? Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Struktur bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan biasanya disingkat menjadi SPOK. Sedangkan di dalam bahasa Korea, strukturnya itu berbeda dengan Indonesia. Penempatannya terbalik, menjadi subjek, keterangan, objek, predikat. Jika disingkat menjadi SKOP atau skop. Di bawah ini ada tabel yang saya buat untuk membandingkan struktur kalimat Indonesia dan Korea. Bila Indonesia itu SPOK, di Korea menjadi SKOP. Di Indonesia SP, di Korea juga sama, tetap SP karena K sama O-nya itu tinggal dibuang saja. Jadi SP tetap SP. Di Indonesia SPO, di Korea SOP. Di Indonesia SPK, di Korea SKP.
Jika masih bingung dengan penjelasan tadi, saya akan memberikan contoh struktur-struktur kalimat tapi dalam bahasa Indonesia saja. Jadi di sini struktur kalimat yang subjek predikat di Indonesia ada saya adalah pelajar. Strukturnya itu subjek dan predikat. Dan di Koreanya subjeknya tetap ada di awal, namun predikatnya itu gampangnya tinggal dari belakang maju ke depan. Jadi saya adalah pelajar, kalau di Korea jadi saya pelajar adalah. Contoh kedua ada kalimat subjek predikat objek, namun di Korea menjadi subjek objek predikat. Contohnya ada saya makan apel. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan apel sebagai objek. Jika dijadikan ke dalam struktur bahasa Korea, subjeknya tetap di awal, namun predikat objeknya tinggal dari belakang ke depan. Belakangnya itu apel makan, jadi saya apel makan. Contoh yang ketiga ada struktur subjek predikat keterangan, kalau di Korea menjadi subjek keterangan predikat. Contohnya ada saya tidur di kamar. Subjeknya itu pelakunya saya. Tidur adalah predikatnya dan di kamar adalah keterangan tempat. Jika menjadi struktur Korea, menjadi sayanya subjeknya itu tetap di depan dan terakhirnya itu di belakangnya keterangan baru predikat. Dan keterangannya ini juga tinggal dari belakang aja maju ke depan. Kamar di tidur. Saya tidur di kamar menjadi saya kamar di tidur. Contoh keempat, kalimat lengkap SPOK menjadi SKOP, ada ibu membuat roti di dapur. Ibu subjek, membuat predikat, roti objek, di dapur keterangan tempat. Tinggal dijadikan struktur Koreanya menjadi ibunya subjeknya tetap di depan dan dari belakang maju ke depan saja. Dapur di, roti membuat. Jadi di Indonesia Korea itu tinggal dibalik saja. Memang agak ribet, tapi jika kalian belajar lebih lanjut bisa menjadi terbiasa. Jika Jagisoge yang tadi kita artikan satu persatu menjadi seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, halo, hai. Sayanya nama, Ayu adalah. Saya Indonesia, orang adalah. Saya SMK Negeri 1 Tangerang, sekolah, murid adalah. Dan di sini belum menjadi kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita urutkan menjadi struktur Indonesia yang baik dan benar. Jadi dari depannya tetap di depan dan kalimat yang di belakang kayak maju ke depan. Seperti ini. Menjadi selamat pagi, selamat siang, sore, malam, hai, halo. Namanya saya adalah Ayu. Nah, di sini nyanya atau yang tadi partikel kepemilikannya boleh dipakaikan atau boleh tidak. Jadi nama saya adalah Ayu, saya adalah orang Indonesia, dan yang terakhir saya adalah murid sekolah SMK Negeri 1 Tangerang. Sampai di sini materi Jagisoge atau materi perkenalan diri. Apakah masih ada yang sulit? Jika masih ada yang sulit, boleh tinggalkan komen di bawah. 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 다음 주에 봐요. 안녕.